Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Yusuf Arifin, NIT 2020 4133 dari Prodi MTP 3B. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan terkait kereta inspeksi yang ada di PPI Marjen. Jadi ini adalah tampak kereta inspeksinya. Jadi sebelum mengoperasikan sarana kereta inspeksi ini, pertama kita harus memastikan dua hal. Pertama adalah apakah ada kelainan atau kerusakan yang ada di luar dari kereta inspeksi, dan yang kedua adalah apakah ada kelainan atau kerusakan yang ada di dalam kereta inspeksi. Pertama kita akan mengecek kerusakan apa yang ada pada luar kereta inspeksi sebelum kita mengoperasikan KIS ini, kereta inspeksi. Mulai dari sini. Ini kita bisa lihat tahun mulai dinasnya adalah tahun 2005. Kemudian nah ini. Nah ini ada tangki KIS berisi bahan bakar yang akan digunakan untuk mesinnya. Di sini ada generator. Kita pastikan tangki bahan bakar dan generator dalam kondisi baik. Setelah melakukan pengecekan, pastikan untuk tutup kembali. Kita juga harus memastikan handle ini apakah aman atau tidak, karena ini juga sangat berpengaruh. Apabila kita tidak memastikan ini menutup dengan benar, saat beroperasi ini bisa membuka. Jadi kita harus pastikan ini menutup dengan benar. Kemudian dari bawah kita lihat apakah ada kebocoran atau tidak. Di sini tidak ada kebocoran sama sekali. Ini ada spring, kondisi juga normal. Ini ada pressure tank, tangki ketekanan, ini untuk pengereman. Jadi bisa dilihat kalau dalam kondisi seperti ini, silindernya keluar seperti ini artinya melakukan pengereman. Tapi kalau ini masuk ke dalam, berarti release rem atau tidak melakukan pengereman. Kita cek bagian bawahnya, tidak ada bocoran, dalam kondisi normal. Setelah itu kita masuk ke sini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa berat kosong dari KIS ini adalah 27.500 kg untuk berat kosongnya. Atau kita lihat ada radiator. Jadi radiator ini berfungsi untuk mendinginkan mesin dengan cairan coolant yang ada di dalamnya. Di mendekat lagi. Di sini kalau bisa diperhatikan ada kisi-kisi radiator. Ini harus kita pastikan bahwa kisi-kisi radiator ini bersih dari sampah-sampah dan debu. Karena jika kisi-kisi radiator ini terdapat debu, maka angin tidak akan bisa masuk ke kisi-kisi dan radiator efeknya akan menjadi lebih cepat panas. Jadi kisi-kisi ini berfungsi untuk sebagai masuknya angin untuk pendinginan dalam radiator. Kemudian untuk bagian ini kita bisa lihat ada koper yang masih bagus. Kemudian ini ada selang pipa brake. Ini ada untuk membukanya. Seperti ini untuk membuka dan seperti ini untuk menutup. Kemudian di sini kita bisa lihat lampu utama terpasang dengan baik dan jipet juga terpasang dengan baik, kaca juga sama dalam kondisi baik. Kemudian di bagian sini ini adalah bagian yang sama seperti tadi. Jadi ini adalah tangki KIS dan sana adalah generator. Jadi KIS ini mempunyai dua mesin, satu mesin, dan dua mesin ini tidak bisa digunakan secara bersamaan. Harus satu mesin yang digunakan. Satu mesin digunakan, satu mesin untuk cadangan. Tidak bisa digunakan dua-duanya sekaligus. Ini yang sama, bagian bawah KIS. Ini
terlihat normal, tidak ada suatu kebocoran. Ini ada tangki pengereman, dan di sini kita bisa lihat adalah lubang pembuangan. Jadi setelah KAIS ini dioperasikan, maka biasanya ini kita harus mengeluarkan air yang ada di dalam tangki ini. Caranya adalah dengan menekan pipa ke bawah, ke atas maaf, seperti ini. Dan tangki ini akan mengeluarkan air. Kenapa bisa mengeluarkan air? Karena kelembapan udara yang mengakibatkan terjadi embun-embun sehingga tangki ini keluarnya akan air. Bisa dilihat ini adalah airnya. Kita tutup lagi. Lanjut. Yang di bagian sini. Ini sama. Ini ada radiator juga dengan kisi-kisi yang ada. Kita pastikan radiator dalam kondisi baik. Kemudian kita masuk ke dalam bagian KAIS-nya. Ini dicatmu. Ini dulu dicatmu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian dalam lokomotif ini. Maksud saya KAIS. Nah, gagang pintu ini berbeda dengan gagang pintu biasanya. Kalau gagang pintu rumah biasanya kan membukanya dengan ke bawah. Sedangkan KAIS ini membukanya ke atas. Kita masuk ke bagian dalam. Nah, ini adalah bagian dalam dari kereta inspeksi. Sini ada bagasi, ini kisi-kisi AC, juga kisi-kisi AC, bagasi. Kemudian kita masuk sini, ada kursi penumpang dan mejanya juga. Ini adalah meja pelayanan dari kereta inspeksi. Kita mulai dari sini. Ini ada di sini. Ini ada display engine, berfungsi untuk menghidupkan dan menyalakan lokomotif. Tombol on off-nya. Kemudian ke sini ada speedometer untuk mengukur kecepatan. Setelah itu fuel meter untuk mengukur fuel atau bahan bakar. Kemudian ada BP dan MR gauge. BP ini adalah brake pump, brake pipe, dan MR ini adalah main reservoir. Jadi digunakan untuk mengukur tekanan yang ada di brake pipe dan main reservoir. Tegangannya sendiri untuk BP adalah 5 bar dan main reservoir sendiri adalah 9-7 bar. Jadi BP ini ditunjukkan dengan jarum hitam, sedangkan MR adalah jarum merah. Kemudian ada silinder pressure. Ini digunakan untuk mengetahui tekanan yang ada di silinder pressure. Jadi untuk pengereman. Kemudian ada voltmeter DC itu mengukur tegangan yang ada di KAIS. Kemudian ada clock atau jam, menunjukkan jam. Kemudian ini buzzer untuk deadman. Di sini ada reverser untuk mengatur arah dari KAIS. Jadi ada tombol maju dan mundur dan netralnya untuk mengatur arah KAIS ingin maju atau mundur. Kemudian ini tombol ini adalah deadman, harus kita pencet setiap saat. Kalau tidak kita pencet maka buzzer ini akan berbunyi dan lampu deadman ini akan menyala. Jadi kita harus pencet. Ada throttle. Ini bisa dilihat bahwa throttle ini menunjukkan P1, P2, P3 sampai P4 itu untuk power majunya. Untuk power 1, power 2, power 3, power 4. Kemudian netral. Setelah itu ada B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Ini untuk brake-nya. Jadi sampai brake ke-7. Dan yang terakhir ada emergency. Kemudian di sini emergency stop. Kemudian signal light untuk lampu signal. Kemudian ada tombol-tombol ini seperti wiper untuk headlight, fog light atau lampu kabut. Kemudian ada baterai on off, light room atau lampu kabin, dimmer, lampu dim, emergency light, kemudian resetnya. Di sini ada horn
atau seruling lokomotif. Kemudian ini ada telepon PK untuk menghubungkan masinis dengan pusdal. Ini ada tombol-tombol pada telepon PK. Ini bisa dilihat tombol-tombol ini RTS, artinya read to speak. Kemudian PC, personal call, ini lebih urgent dibanding dengan RTS. Kemudian yang lebih urgent lagi ada ini emergency. Jika kita pencet ini maka akan lebih urgent daripada PC dan RTS ini. Dan ini channel, ALM kan, dan ini volume. Kemudian kita masuk ke sini. Di sini bisa dilihat ada tulisan DS1 dan DS2. Ini artinya adalah mesin diesel 1 dan diesel 2. Jadi kan KAIS ini mempunyai dua mesin. Nah, di sini kalau kita ingin mengaktifkan salah satu mesin, kita bisa turunkan tuas ini untuk mengaktifkan mesin. Artinya mesin diesel 1 dalam kondisi on. Berarti kita menggunakan mesin diesel 1. Dan sebaliknya, mesin diesel 2 juga sama. Ini dikunci. Dan ada engine 2. Jadi ini engine 2 yang ada di kabin sebelah sini. Kita bisa buka. Kita bisa lihat penampakan dari engine-nya seperti ini. Ini ada aki atau baterai, dan ini adalah engine-nya. Ada fuel oli, dan ini dipstick-nya. Dipstick-nya sudah tidak ada. Kemudian ada ini dua apar untuk keadaan darurat seperti terjadi kebakaran. Kemudian di sini gambar ini kita bisa lihat ada radiator. Jadi tampilan dari bawah tadi radiator menunjukkan kisi-kisi, sedangkan dari atas ini menunjukkan bagian atas dari radiator. Ini tutup radiatornya. Dan tutup lagi. Kemudian kita lanjut ke mesin sebelah sana. Tampilan di mesin satunya juga sama seperti tadi. Di sini ada yang membedakan adalah di sini ada panel kontrol. Jadi saat kita menyalakan KAIS ini, panel kontrol ini juga harus kita nyalakan. Jadi mesin hidup, kemudian panel kontrol ini kita nyalakan dari kiri ke kanan. Jadi dari sini kita nyalakan semua, terus ke atas sini untuk AC. Kemudian kalau untuk mematikannya sendiri, sebelum mesin kita matikan, kita harus mematikan ini semua. Jadi kalau mematikan itu dari kanan, kemudian ke kiri sini, kemudian baru mesin kita matikan. Jadi panel kontrol ini berfungsi untuk mengaktifkan kelistrikan yang ada pada KAIS. Kemudian ada engine 1. Kalau di sana tadi engine 2, di sini engine 1. Mempunyai dua mesin yang bekerja satu mesin, tidak bisa bekerja dua mesin secara bersamaan. Di sini ada handbrake, digunakan untuk pengereman darurat dengan cara kita putar. Di sini ada tulisan untuk lepasnya sendiri, kita putar ke sana, dan ikat atau posisi pengeremannya kita bisa putar ke sini. Gitu. Oke, itu adalah bagian yang ada di dalam KAIS. Kita mulai turun. Oh iya, satu hal lagi yang saya perlu jelaskan. Sini ada semboyan gula sapi. Betul seperti ini. Oke, sekian penjelasan saya tentang kereta inspeksi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.